jauh sebelum diutusnya Rasulullah. Nah, ini banyak fakta mind blowing, teman-teman. Sejujurnya ya, ngomongin Palestina itu akan mengubah cara hidupmu. Benar-benar dia tuh merombak pemahaman kita selama ini pada sejarah. Karena sejarah Al-Aqsa adalah sejarah manusia. Saya nggak berlebihan ketika ngomong itu. Sejarah Al-Aqsa adalah sejarah manusia. Yang ketiga, ada kemungkinan pembangunnya adalah manusia yang sama karena pembangunannya 40 tahun jarak. Nah, ini adalah dokumen yang dirilis oleh Universitas Al-Azhar Asy-Syarif, Kairo, yang menggambarkan ternyata ini teman-teman merinding, rasio Ka'bah itu sama dengan rasio Masjid Al-Aqsa. Saya bilang rasio, bukan size. Rasio itu kalau ada segi 3 cm kali 4 cm, maka rasio yang sama apa teman-teman? 6 cm dan 8 cm gitu kan, kali 2 kali 2 gitu. Rasionya sama. Yang kiri itu adalah Al-Aqsa Ka'bah enclave size-nya gitu kan. Terus kemudian yang agak besaran itu adalah Al-Aqsa enclave. Rasio dari Masjid Al-Aqsa menunjukkan bahwa yang membangunnya adalah orang yang sama, dengan arsitektur yang sama, dengan wahyu dari zat yang sama. Maka bagaimana mungkin Ka'bah ramai, dikunjungi orang-orang, tapi tidak ada sebuah kesedihan ketika Masjid Al-Aqsa dijajah. Izinkan saya menyampaikan kalimat yang lebih mind-blowing ini lagi. Ini kalimat adalah kalimat yang saya pertama kali hafalkan ketika saya ngikut daurah tentang Palestina selama beberapa hari langsung bersama Syekh Palestina, teman-teman semua. Apa kata beliau? Ini dari seorang sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya artikan langsung. Ibnu Abbas berkata, Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, dibangun oleh para nabi, dijadikan rumah oleh para nabi. Tidaklah ada satu hasta pun kecuali telah menjadi tempat sholatnya nabi atau tempat berdirinya malaikat. Jadi teman-teman, kalau kamu ngelihat di YouTube atau di medsos atau di Google gambar Al-Aqsa, resapi baik-baik, dia dibangun oleh para nabi. Bahkan beberapa nabi itu tinggal di situ. Bahkan orang tuanya nabi itu sempat jadi takmir masjidnya situ. Ada yang tahu ada apa? Seorang akhwat yang diabadikan dalam Al-Quran, ibu seorang nabi, dan beliau itu dihadiahi Allah setiap hari makanan dari surga di Al-Aqsa. Ibunda Maryam, ya toh, tersambungkah apa yang selama ini kita paham putus-putus? Ibunda Maryam mendapatkan makanan dari surga di Al-Aqsa. Nabi Zakaria berdoa sampai beliau tuh menangis, terseduh-seduh, tidak pernah bosan berdoa untuk meminta anak bernama Yahya. Di mana? Di Al-Aqsa. Nabi Isa berdakwah, berjuang, mengajak orang buat beriman kepada Allah, sampai beliau digelar di Al-Masih, teman-teman, menyembuhkan yang buta, menghidupkan yang mati. Di mana? Di sekitar pelataran Masjid Al-Aqsa. Nabi Daud menjadi raja di mana? Nabi Sulaiman menjadi raja di mana? Di Al-Aqsa. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj di mana? Al-Aqsa. Nabi Yusuf bahkan minta dimakamkan dekat Masjid Al-Aqsa. Nabi Musa minta dimakamkan di dekat Masjid Al-Aqsa. Nabi Muhammad pernah bilang, jarak antara Al-Aqsa dengan makam Nabi Musa itu selemparan batu.
Itu Rasul bilang. Rasul bilang, kalau saja sekarang saya di Al-Aqsa, saya akan tunjukkan pada kalian di mana makamnya. Teman-teman tahu, membaca redaksi hadis itu saya nangis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad selama hidupnya tidak melihat Al-Aqsa merdeka. Selama hidupnya, Nabi Muhammad belum melihat Al-Aqsa merdeka. Tapi teman-teman semuanya, Al-Aqsa merdeka di masa Khalifah Umar bin Khattab. Itu luar biasa teman-teman semua. Nah, mari kita langsung lanjut lagi tentang kenapa Palestina itu kok beda dari yang lain. Letaknya aja teman-teman, kalau kita sekarang belajar geografi, kamu akan sadar bahwa Palestina itu adalah central of the world. Tengah-tengah dunia. Di mana dia? Coba kita cari. Di bagian sini, yang harus saya kasih kotak biru. Dia ada di dekat Afrika, ada di dekat Asia, ada di dekat Eropa. Terlihat? Lanjut. Di sini letak Palestina, teman-teman semuanya. Nah, negeri ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai negeri yang memiliki tanaman yang subur. Apa itu? Masa nggak tahu? Wattini wazzaitun. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. وطور سينين وهذا البلد الأمين. Itu lagi menyebut 3 negara. Atin dan Zaitun adalah Palestina, Tursina adalah Mesir, wahadzal baladil amin adalah kota Makkah. Seakan-akan Allah itu ingin mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa sejarah perjuangan dakwah para nabi itu banyak sekali berkumpul di 3 spot ini. Palestina, Mesir, dan Makkah. Nah, teman-teman makanya ini menarik ini semakin menarik. Surat Juz Amma aja bisa mengajarkan pentingnya geopolitik. Pentingnya sebuah geografi, letak geografis. Juz Amma loh. Ini Quran Review pasti udah sering banget ngajak kita buat mentadaburi hal seperti ini. Ya kan? Nah, lanjut teman-teman semua. Dan ini teman-teman semuanya Palestina. Ada 2 danau, Danau Yordan sama Danau Tiberias. Dan kalau teman-teman lihat ada danau yang agak kecil di utara, itu teman-teman lihat. Danau kecil di utara, di atas. Itu danau yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka akan minum danau di situ sehingga airnya habis. Dan ketika orang sedang berjalan, dia akan berkata, perasaan kemarin di sini ada danau, kok udah nggak ada? Karena diminum sama Ya'juj dan Ma'juj. Itu danau Tiberias. Dan salah satu tanda datangnya Dajjal, sebagaimana hadis Tamim Ad-Dari, Dajjal bilang kepada Tamim ketika sahabat ini tersesat di sebuah pulau, Dajjal bilang ke sahabat Tamim Ad-Dari, apakah kurma di Baisan sudah mengering? Baisan itu sebuah kota di selatan Palestina. Tamim bilang, belum, dia masih ranum, dia masih subur. Dajjal bilang, kalau kurma di kota Baisan sudah mulai mengering, itu tanda bahwa aku akan datang. Sekarang udah mulai kering teman-teman semua. Dan Dajjal akan dibunuh di sebuah kota bernama Lut di Palestina. Jadi tuh lihat teman-teman kota-kotanya. Kalau saya sih ngajak teman-teman buat coba ngafal beberapa kota pentingnya ya, kayak Al-Khalil, tempat di mana Nabi Ibrahim alaihi salam dimakamkan. Nablus,
tempat Nabi Yusuf dimakamkan. Apalagi Gaza, tempat Imam Syafi'i lahir. Ada yang baru tahu jangan-jangan. Baitul Maqdis, tempat di mana ratusan sahabat dimakamkan. Dan ini teman-teman semuanya, here we are, welcome to Masjid Al-Aqsa. Kalau ada yang nanya nih, istimewa ya Allah, ini istimewa sekali teman-teman. Istimewa sekali. Kalau kamu udah paham betapa istimewanya Palestina dan Al-Aqsa, mungkin kata-kata seperti orang-orang di Gaza akan keluar dari mulutmu jika kamu sedang berjuang. Karena apa? Mereka tuh memahami dengan ilmu dan amal. Ilmunya tuh udah mantep. Dan hanya dengan ilmu yang jelas, seseorang akan mampu beramal dengan tegas. Saya ulang, hanya dengan ilmu yang jelas, seseorang akan mampu beramal lebih tegas. Dia tahu mana yang benar, dia tahu mana yang salah.